Selama bertahun-tahun, Amerika membangun citra bahwa pangkalan militernya di Timur Tengah dilindungi oleh salah satu sistem pertahanan udara terbaik di dunia. Namun, Perang 2026 menghadirkan ujian yang berbeda. Gelombang drone Shahed dan rudal Iran menghantam fasilitas militer Amerika di Pelabuhan Abdullah, Kuwait, memicu ledakan dan kebakaran di kawasan logistik yang digunakan pasukan AS. Iran mengklaim serangan itu berhasil menembus pertahanan Amerika, sementara citra satelit kemudian memperlihatkan kerusakan pada sejumlah fasilitas militer. Washington tetap bersikeras bahwa sebagian besar ancaman berhasil dicegat. Tetapi, jika hanya satu drone saja benar-benar berhasil mencapai sasaran, maka yang dipertanyakan bukan sekadar keamanan sebuah hanggar di Pelabuhan Abdullah, melainkan kredibilitas perisai pertahanan Amerika yang selama ini dianggap nyaris tak tertembus. Apakah ini hanya keberhasilan taktis Iran atau pertanda bahwa cara berperang di Timur Tengah sedang berubah? Jika beberapa pekan lalu masih ada harapan bahwa jalur diplomasi mampu meredam konflik, kini kenyataannya justru bergerak ke arah sebaliknya. MOU antara Amerika Serikat dan Iran praktis kehilangan daya ikatnya. Sejumlah komitmen yang pernah disepakati satu persatu mulai ditinggalkan. Sanksi terhadap ekspor minyak Iran kembali diperketat. Kehadiran militer Amerika di Timur Tengah terus diperbesar. Sementara operasi militer terhadap target-target Iran kembali berlangsung. Di sisi lain, aset Iran yang sempat dijanjikan akan dicairkan juga belum menunjukkan perkembangan berarti. Titik baliknya terjadi ketika Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir dan Washington tidak lagi melihat ruang untuk melanjutkan kesepakatan tersebut. Menariknya, Teheran tidak pernah mengeluarkan pengumuman resmi yang menyatakan MOU telah gugur. Namun di lapangan, perbedaan pernyataan itu nyaris kehilangan makna. Ketika rudal mulai kembali diluncurkan, status sebuah kesepakatan tidak lagi ditentukan oleh dokumen, melainkan oleh apa yang terjadi di medan operasi. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Hanya beberapa hari setelah pernyataan Trump, Gedung Putih mengirim pemberitahuan resmi kepada Kongres bahwa operasi militer terhadap Iran kembali diaktifkan. Washington beralasan, langkah tersebut merupakan respons atas meningkatnya ancaman terhadap pelayaran internasional di Selat Hormuz, serta serangan yang dikaitkan dengan Iran terhadap kepentingan Amerika dan para sekutunya. Gelombang serangan pertama menyapu sejumlah titik strategis di Iran, bagian selatan dan barat, termasuk Ahvaz, Bushehr, Bandar Abbas, Chabahar, hingga Kermanshah. Namun perhatian terbesar tertuju pada Pulau Qeshm dan pangkalan udara Omidyeh. Di Qeshm, sasaran operasi meliputi sistem pertahanan udara, peluncur rudal, serta armada kapal cepat Garda Revolusi Iran. Sementara itu, Omidyeh yang menjadi salah satu basis utama Angkatan Udara Iran ikut diserang karena dinilai memiliki nilai strategis dalam menjaga wilayah Khuzestan, kawasan yang menjadi jantung industri energi Iran. Operasi kemudian berlanjut pada 13 Juli. Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut serangan tahap berikutnya berlangsung sekitar 5 jam dan mencakup wilayah Bushehr, Jas, Konarak, Pulau Abu Musa, hingga Bandar Abbas. Targetnya bukan hanya instalasi rudal dan drone, tetapi juga kemampuan pertahanan pesisir yang selama ini menjadi tulang punggung strategi Iran di Teluk Persia. Yang paling menyita perhatian adalah munculnya USV atau kapal tanpa awak bermuatan peledak dalam operasi tersebut. Teknologi ini digunakan untuk menyerang fasilitas pelabuhan Iran di Bandar Abbas, menandai babak baru dalam cara Amerika menjalankan operasi militernya. Jika sebelumnya dominasi udara menjadi andalan utama, kini Washington mulai memadukan sistem nirawak di laut sebagai bagian dari strategi serangan.
Itu menjadi sinyal bahwa konflik tidak hanya semakin intens, tetapi juga memasuki fase baru dengan penggunaan teknologi tempur yang semakin kompleks. Teheran tidak membutuhkan waktu lama untuk merespons. Pada malam 13 Juli, Garda Revolusi Iran mengumumkan dimulainya operasi balasan terhadap jaringan pangkalan militer Amerika yang membentang di Timur Tengah. Serangan tidak lagi difokuskan pada satu lokasi, melainkan dirancang untuk menekan banyak titik sekaligus agar memecah konsentrasi pertahanan Washington. Gelombang pertama diawali dengan peluncuran drone yang kemudian diikuti rudal balistik, termasuk Qadir, Emad, Khibar Shekan, Fateh 110, dan Zolfagar. Sasarannya meliputi pangkalan udara Prince Hassan di Yordania, Al Udeid di Qatar, hingga fasilitas logistik Angkatan Laut Amerika di Pelabuhan Duqm, Oman. Iran juga mengklaim menyerang sistem pertahanan udara, radar, dan fasilitas komunikasi militer AS di Kuwait serta Bahrain sebagai bagian dari upaya melumpuhkan kemampuan deteksi dan respons lawan. Beberapa jam kemudian, IRGC meluncurkan gelombang kedua dengan target yang lebih spesifik. Menurut klaim Iran, serangan menghantam depot bahan bakar, gudang amunisi, pusat kendali drone, fasilitas pemeliharaan helikopter, hingga hanggar pesawat patroli maritim di Bahrain. Di Kuwait, sasaran diperluas ke instalasi Patriot, radar strategis, peluncur HIMARS, serta fasilitas militer di Ali Al-Salem Air Base dan Ahmad Al-Jaber Air Base. Sementara di Oman, radar pengawas udara dan sistem pemantau maritim juga diklaim menjadi target. Dampaknya mulai terasa di luar medan tempur. Ketegangan di sekitar Teluk Oman memicu gangguan terhadap jalur pelayaran internasional setelah sejumlah kapal tanker dilaporkan terkena serangan di kawasan tersebut. Di saat yang sama, Iran kembali meningkatkan tekanan dengan meluncurkan serangan lanjutan ke beberapa pangkalan Amerika. Fasilitas penyimpanan bahan bakar penerbangan di Kuwait dilaporkan terbakar, sementara pangkalan udara Prince Hassan kembali dihujani rudal. Pola serangan yang berlangsung berlapis ini menunjukkan bahwa Iran tidak hanya berusaha membalas serangan Amerika, tetapi juga berupaya mengganggu jaringan logistik dan operasi militer Washington di seluruh kawasan. Ketika perhatian dunia tertuju pada saling serang antara Amerika Serikat dan Iran, dinamika baru mulai muncul di luar medan tempur utama. Pada 14 Juli, Rusia kembali mengirim pesawat pemerintah ke Teheran. Yang paling menarik perhatian adalah kemunculan Tu-214PU, pesawat komando milik Rosia Special Flight Squadron yang biasa digunakan untuk mendukung komunikasi strategis tingkat tinggi. Ini merupakan penerbangan ketiga dari Moskow ke Iran dalam waktu singkat. Hingga kini, Kremlin belum menjelaskan tujuan resminya. Namun, waktunya yang bertepatan dengan dimulainya kembali operasi militer Amerika memunculkan spekulasi bahwa Rusia tengah memperkuat koordinasi strategis dengan Teheran. Meski belum ada indikasi Moskow akan terlibat langsung dalam perang. Sementara itu, konflik mulai menjalar ke kawasan lain. Di Yaman, Arab Saudi melancarkan serangan udara ke Bandara Sanaa yang dikuasai Houthi. Kelompok tersebut kemudian membalas dengan rudal balistik dan drone yang diarahkan ke Bandara Internasional Abha di Arab Saudi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa ketegangan tidak lagi terbatas di Teluk Persia. Laut Merah kini kembali berpotensi menjadi front baru yang mengancam stabilitas kawasan dan jalur perdagangan internasional. Persaingan juga berlangsung di ranah informasi. Berbagai teori konspirasi bermunculan di media sosial setelah kematian Senator Amerika Lindsey Graham dengan tuduhan yang mengarah kepada Iran maupun Rusia. Namun, hingga kini tidak ada bukti kredibel yang mendukung klaim tersebut. Pada saat yang sama, perang diplomasi ikut memanas. Menteri Luar Negeri Iran,
Abbas Araghchi menyindir wacana Donald Trump untuk mengenakan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz. Menurutnya, Iran selama ini berperan menjaga keamanan jalur tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Washington untuk mengendalikan lalu lintas pelayaran di kawasan itu. Dalam waktu singkat, konflik ini telah berkembang jauh melampaui perseteruan langsung antara Washington dan Teheran. Serangan militer kini menjangkau sejumlah negara di Timur Tengah, sementara aktivitas diplomatik dan manuver kekuatan besar mulai meningkat. Dari perkembangan tersebut, setidaknya ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi. Skenario pertama adalah meningkatnya perang langsung antara Amerika dan Iran melalui serangan yang semakin intens terhadap pangkalan militer, fasilitas energi, dan jalur pelayaran. Skenario kedua, konflik meluas ke Laut Merah dengan keterlibatan Houthi dan Arab Saudi yang berpotensi mengganggu perdagangan global. Skenario ketiga, rivalitas geopolitik semakin tajam apabila Rusia meningkatkan dukungan strategis kepada Iran, meski tidak turun langsung ke medan perang. Yang paling mengkhawatirkan adalah pola eskalasi yang mulai terlihat. Setiap serangan dari satu pihak dibalas dengan serangan yang lebih luas oleh pihak lain. Jika siklus ini terus berlanjut tanpa ruang diplomasi yang efektif, maka konflik tidak lagi sekadar menjadi krisis antara Amerika dan Iran, melainkan berpotensi berkembang menjadi konfrontasi regional yang jauh lebih sulit dikendalikan.